Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Gusti Putri Hasanah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Yuk, sama-sama kita simak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Menurut Abdul Khair, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Pada hakikatnya, bahasa adalah sistem suara yang terdiri atas simbol-simbol arbiter atau manasuka yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk berpikir atau berbagi rasa. Kemudian berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman, bahasa dan berbahasa adalah suatu yang berbeda. Bahasa adalah alat, sedangkan berbahasa adalah proses. Kemudian, berpikir, apa itu berpikir? Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang akan kita kehendaki. Akhirnya, timbullah bermacam-macam pertanyaan. Apakah kita dapat memakai pikiran saat berbahasa? Dapatkah kita berbahasa tanpa memakai pikiran? Atau apakah bahasa bisa mempengaruhi cara kita berpikir? Nah, contohnya bisa kita lihat sebagai berikut. Pada saat orang bermain biliar, tentunya dia akan mempertimbangkan kalau dipukul bola sebelah kiri, kemungkinannya bola itu akan masuk ke dalam lubang. Nah, pada saat perhitungan seperti ini, apakah dia memakai bahasa? Tentu. Begitu pula orang yang bermain catur, sepak bola, atau kegiatan lainnya. Poin selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bahasa. Abdul Khair menyatakan bahwa fungsi-fungsi bahasa itu ada 5. Yang pertama yaitu ekspresi. Ekspresi yang biasanya kita tahu yaitu pernyataan senang, sedih, kagum, marah, jengkel, dan kecewa dapat diungkapkan dengan bahasa. Yang kedua yaitu informasi, fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Kemudian, eksplorasi. Eksplorasi yaitu penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Kemudian, persuasi. Penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Dan yang terakhir yaitu entertain. Teman-teman pasti sering mendengar kata entertainment, yaitu penggunaan bahasa yang dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin kita atau sekelompok orang. Kemudian poin yang terakhir yaitu proses berbahasa. Apa sih yang dimaksud dengan proses berbahasa? Proses berbahasa adalah salah satu perilaku dan kemampuan manusia untuk berpikir, bercakap-cakap, atau bersuara. Adapun yang disebut berbahasa merupakan gabungan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Lalu apa yang dimaksud dengan proses produktif? Proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode bahasa dan bermakna atau yang disebut enkode. Ada juga proses reseptif, yaitu proses yang berlangsung pada pendengar atau yang menerima kode dari pembicara yang disebut dengan dekode. Sedangkan kode adalah salah satu isyarat atau tanda dalam penyampaian enkode dan dekode. Lalu, proses enkode dalam otak pembicara terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu enkode semantik, yaitu penyusunan konsep, ide, dan pengertian. Kemudian enkode gramatikal, penyusunan konsep atau ide dalam bentuk gramatikal. Yang terakhir, enkode fonologi, penyusunan unsur bunyi yang dikeluarkan.
Kemudian, proses dekode dalam otak pendengar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dekode fonologi, yaitu penyusunan unsur bunyi yang dikeluarkan. Kemudian dekode gramatikal, yaitu penyusunan konsep atau ide dalam bentuk gramatikal. Yang terakhir dekode semantik, penyusunan konsep, ide, dan pengertian. Jadi kesimpulannya yaitu proses berbahasa tidak hanya dari satu arah, namun bisa dari dua arah karena proses bolak-balik antara dua orang.